Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Malam ini kembali JNS TV berkesempatan ketemu dengan Putra Dalem Sinuwun Pakubuwana 12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Beliau adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger. Kebetulan memang salah satu dari Putra Dalem Sinuwun Pakubuwana 12 ini, beliau yang akrab dipanggil dengan Gusti Puger ini memang sangat merakyat sekali. Beliau akrab dengan berbagai lingkungan, sehingga kali ini kita bertemu pun di salah satu wedangan atau angkringan yang ada di Kampung Manang, Bagi, Sukoharjo. Gusti, kalau masalah keraton itu besok itu tahun ini masalah suro itu ada nggak ini? Kalau adanya kan kita nggak tahu, karena berapa kali itu kan diadakan dikarenakan ada pandemik ini, masa pandemik, sehingga dikhawatirkan akan terjadi kerumunan, sehingga beritanya itu ditiadakan. Ditiadakan berarti ya. Untuk tahun ini ditiadakan ya Gusti. Kalau masalah sejarah tentang adanya peringatan malam satu suro itu gimana Gusti? Ya, ceritanya agak panjang, tetapi kira pusaka ini sebetulnya sudah dilakukan Keraton Surakarta sejak masa-masa leluhurnya dulu. Sampai di Keraton Surakarta juga masih dilakukan. Kira pusaka ini dilakukan pada hari Kamis malam Jumat sore, jadi habis ngasar itu ya putar di Baluarti dalam, karena keraton punya Baluarti dalam dan luar, Jobo jero gitu. Nah ini pusaka itu dibawa dengan kereta, dengan abdi dalam ulama, dengan di bawah itu dupo itu seperti itu yang di belakangnya. Terus ada yang bawa pusaka itu di dalam, tetap duduk sampai pusaka itu dibawa begitu. Bisa di luar panjang. Juga dikawal oleh kerbau yang terkenal dengan kerbau buli Kiai Slamet itu. Terus siap malam Jumat, Kamis sore ya, itu dilakukan. Saya masih kecil itu ingat sekali itu. Itu sekitar tahun berapa itu Gusti? Itu tahun 69-70-an itu. 60-an. 60 setelah 66 ya. Itu dimulai kembali. Karena situasinya mungkin dianggap udah agak stabil, BB12 melakukan itu. Sebelum 66 juga dilakukan. Tapi setelah 66, setelah masalah 66 itu kan di lingkungan Sasana Mulya itu dibikin untuk tahanan itu. Tahanan untuk masa PKI itu, sehingga tidak bisa muter itu. Sulit. Tapi setelah tahun 70-an, setelah masa habis PKI itu kan sudah dibongkar, penyekat-penyekat itu bisa jalan kembali. Begitu. Nah terus sejarahnya kok sekarang bergeser malah keluar dari tembok benteng keraton? Ya itu di Baluarti Jowo itu ceritanya begini. Pada waktu kira pusaka Kamis sore itu, ceritanya beliau BB12 itu kondur di Solo, di keraton. Beliau tepat mengamati itu, putar kira pusaka di Kamis itu. Ternyata dia mengikuti dengan namur kawulo begitu. Ini masyarakat sudah ngerti maksud dan tujuan kira pusaka itu, sehingga pusaka ini terhambat dengan nirobikonya kendaraan. Daripada ini terjadi ketidaktahuan maksud dan tujuan
kira pusaka ini yang memang tujuannya adalah untuk menyelamatkan negara Surakarta. Setelah Keraton Surakarta ini setelah bergabung dengan Republik juga ikut menyelamatkan situasi negara Republik ini dengan segala peristiwa-peristiwa yang berada di dalam keraton maupun di Republik ini. Mudah-mudahan dengan doa kira pusaka ini bisa memberikan dorongan untuk menghentikan umpamanya ada wabah penyakit atau ada kerusuhan atau ada emosional dari kelompok-kelompok, ini bisa diredam dengan doa-doa itu. Nah, terus karena sudah tidak paham masyarakat itu, BPD12 memutuskan untuk menghentikan sementara itu sambil menunggu instruksi kembali. Nah, terus ceritanya ada utusan dari negara Republik, yaitu masa presidennya Bapak Soeharto. Nah, Presiden Soeharto itu melalui Aspri Presiden, dulu namanya Aspri Presiden ini yang dipimpin oleh Pak Jono Mardani. Nah, itu rawuh ke keraton, katanya berapa utusan tim gitu dipimpin oleh beliau untuk berembuk kembali kepada Sinuwun, kenapa ini upacara kok dihentikan. Sinuwun memaparkan bahwa masyarakat sudah tidak mengerti maksudnya. Terus dihimbau lah Sinuwun bagaimana kalau dilakukan kembali untuk dilakukan kira pusaka. Atau gimana? Pemerintah punya ide, Pak Jono punya ide, Pak Jono Mardani usul pada Sinuwun untuk dicarikan momentum malam tanggal 1 Suro tahun baru Jawa. Suro ini. Nah, tapi jamnya dirubah, yaitu melakukan ritual dini hari. Jadi habis jam 12 baru kira. Itu disetujui dan pusaka ditambah, tidak hanya satu, ditambah berapa pusaka dengan melibatkan komponen dari keraton, Sentono, Abdi Dalem, ya, juga Kawulo, ya, Abdi Dalem maksudnya birokrasi, ya. Nah, terus juga aparat negara untuk dikonomonya itu mengamankan, dan pemerintah pada waktu itu menanggung biaya semua. Jadi ada makan, minum, sesaji itu sudah ditanggung oleh pemerintah pada waktu itu. Sehingga keraton tinggal melaksanakan upacara itu. Nggih Gusti. Ya. Kalau selama ini maksud dan tujuan baik itu saat dilakukan di dalam tembok beteng keraton, Ya. itu pernah dilakukan sebelumnya dan waktunya juga berlainan. Kalau sekarang sudah kondisinya di luar tembok beteng keraton. Nah, ini maksud dan tujuannya itu apa, Gusti? Sebetulnya sama. Tujuannya sama. Tadi saya mengatakan bahwa diperbesar, cari momentum tahun baru Jawa, terus pusakanya ditambah, dicari waktu tidak sore hari, tetapi dini hari. Untuk putarnya karena itu banyak membutuhkan konvoi banyak, maka diputarkan di Baluarti Jowo, Baluarti Jowo atau luar, sehingga arah-arahan ini bisa panjang. Itu pusakanya kan tidak hanya satu, bisa sampai 9, 11, tergantung raja atau Sinuwun pada waktu itu menghendaki apa momen. Situasinya bagaimana pada waktu itu dicocokkan dengan di samping pusaka baku, ya. Mungkin situasi tahun ini ada terjadi apa gitu, cocokkan. Beliau yang tahu beliau. Nanti pusaka itu dikeluarkan untuk mengimbangi suasana. Berarti begitu maksud ceritanya. dan tujuannya apa nih? Maksud dan tujuannya berarti apa itu? Untuk mengamankan, ya, dari gangguan alam gaib atau roh jahat atau perilaku orang-orang jahat barangkali, ya, yang ingin mengacaukan bangsa dan negara ini, termasuk Keraton Surakarta.
itu dua. Kalau zahirnya itu lahir abstraknya adalah gaibnya adalah makhluk-makhluk yang gaib tadi yang mengganggu terhadap adanya kenyamanan manusia di Keraton Mataram maupun di negara Republik ini. Tujuannya itu. Oh berarti selama ini Gus Dindi, artinya pusaka-pusaka yang dikirapkan untuk menyambut datangnya malam tahun baru Suro itu pusakanya jumlahnya berlainan ya nih? Berlainan, jadi ini tidak hanya sekedar momentumnya ada malam 1 Suro, tapi inti eksistensinya adalah doa. Maka instruksinya pada waktu itu 2012 untuk ikut menjalankan itu adalah harus sesuci dulu. Kalau puasa silahkan ya, itu terus berdoa, tidak boleh bicara dengan yang di luar barisan ya, atau pembisu lah istilahnya gitu, paling diantuk itu kalau teman, kalau kelihatan. Ini konsentrasi mohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa keselamatan negari Surakarta dan negari Republik Indonesia. Itu juklaknya begitu. Itu rute yang ditempuh sepanjang berapa kilo nih? Itu sekitar ya kurang lebih 5 kiloan. 5 kiloan dari depan keraton itu luar utara, nanti Telkom itu ke timur. Urutannya pertama gimana Gus? Urutannya pertama ya pusaka itu didandosi istilahnya. Setelah ada wilujengan ya untuk jamasan dulu. Pusaka itu jamasan dulu oleh Abdi Dalem Pusaka dengan Sinuwun dan juga para pangeran yang disumpah atau Sentana dan Putra Dalem ya. Itu jamasan dulu. Saya dulu pernah ikut juga itu. Nah, terus ada kan sesaji semua, setiap pusaka ada sesajinya. Di samping sesaji besar namanya dukutan. Jadi sebelum ada kirat itu di Maligi depan keraton itu ada dukutan dulu. Itu mendoakan seluruh leluhur, seluruh keraton dan seluruh keluarga kerajaan, rakyat dan bangsa Indonesia ini. Baru dilaksanakan kirap. Lah, pusaka itu dikeluarkan dengan dijadwal yang membawa ya, Pangeran Putra, Pangeran Sentono ya toh, Pangeran Rio Ngandep sampai Abdi Dalem. Nah, itu ditata di di Bangsal Paningrat Bedayan isih yang sebelah barat. Nah, di depan pintu Dalem Ageng Probosyoso Sinuwun ada di Bangsal Paningrat. Itu menginstruksikan untuk miosnya pusaka. Jadi diberikan pada yang tugas-tugas itu sambil jalan. Terus dengan dupo payung udah siap di bawah lataran itu jalan keluar Mandungan terus urut kacang gitu, lewatnya ke kiri tengah alun-alun itu terus sana bablas, masuk ke depan itu Bank Indonesia, Telkom itu belok kanan kereta gantung ke di selatan bablas sampai perempatan Batu Rono ke kanan, perempatan Gapurong Gading terus sampai perempatan Gemblegan belok kanan sampai ke Nonongan, baru belok ke timur geladak masuk lagi keraton. Ya. Terus kalau udah sampai di keraton? Nah, keraton nanti di situ ada Sinuwun menjemput mulai di depan Kamandungan atau tadi juga mengantarkan sampai di Kamandungan, ya, terus itu Abdi Dalem Pusaka, ya, perempuan-perempuan sama gusti-gusti pangeran yang atau yang ditugaskan juga ampil-ampil dalam pada waktu itu juga ikut menerima itu, baru dimasukkan atau disareke kembali. Iya Gusti. Berarti untuk tahun ini kirap pusaka budaya yang menyambut malam tahun baru Suro, istilah tahun baru Jawa, tanggal 1 Juro yang
tanggal 1 Suro yang jatuhnya nanti tanggal 10 Agustus. Sebelumnya tanggal 9 Agustus malam kirap ditiadakan gitu sih. Ya, dengar saya begitu, karena juga pengumuman pemerintah kan juga masih dalam keadaan PPKM berkala, sehingga memang di virus ini kan dikhawatirkan dengan kerumunan orang banyak ini akan lebih memperparah penderita. Nah, kita doa saja di rumah-rumah, atau keraton juga doa di dalam aja, silakan. Terima kasih Gusti. Demikian wawancara kami JNS TV dengan beliau Gusti Kanjeng Pangeran Haryo Puger, salah satu putra dalem dari Sinuwun Pakubono 12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.